Oke, puji nama Tuhan. Ya, saudaraku sekalian, kita bersyukur untuk kasih setia Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa kalau hari ini kita ada di hadapan Tuhan, itu karena anugerah, itu karena berkat Tuhan yang sangat dahsyat. Oke, saudaraku sekalian, tema khotbah saya pada hari ini adalah percaya. Oke, percaya. Nah, saudaraku sekalian, mari saya mengajak saudara untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Anda lihat ke screen, saya akan bacakan untuk Anda. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Amin. Saudaraku sekalian, ada satu hal yang sangat menarik di dalam kehidupan kita bersama dengan Tuhan. Kalau kita membaca Alkitab, kita akan menemukan Yesus, dia seringkali melakukan hal-hal yang bersifat jasmani, ya, untuk mengajarkan tentang perkara-perkara rohani tentang dirinya. Ya, jadi ini hal yang indah. Saya berikan contoh, saudaraku sekalian. Di dalam Injil Yohanes pasal ke-9, Yesus mencelikkan mata orang buta. Ya, nah tujuannya adalah untuk menunjukkan bahwa dia adalah terang dunia seperti yang tercatat di Injil Yohanes 9 ayat yang ke-5. Lalu saudaraku sekalian, di Injil Yohanes yang ke-11 ketika dia membangkitkan Lazarus dari orang mati, Yesus mengajar, ya tujuannya adalah mengajar menunjukkan dirinya adalah kebangkitan dan hidup seperti yang tercatat di Injil Yohanes 11 ayat yang ke-25. Lalu di dalam Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 16, Yesus menyembuhkan banyak sekali orang sakit, ya. Dan di sini dia menunjukkan dirinya sebagai penyembuh dari orang-orang yang sakit secara rohani dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ketika saudara kita perhatikan Yohanes 6 ayat 35 yang kita baca, ya, di sini kita lihat bahwa di sini Yesus mengajar tentang roti hidup. Ya, dengan latar belakang dia memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ya, seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 sampai 15. Ya, lalu ya dia berkata siapa yang percaya kepadanya tidak akan haus lagi. Di sini Yesus mengajar, ya, menunjukkan dirinya itu adalah sumber air kehidupan. Ya, dengan latar belakang dia bertemu dengan perempuan Samaria di tepi sumur, ya, di Yohanes pasal 4 Anda baca nanti di ayat ke-5 sampai 30. Nah, menarik saudaraku sekalian, ya, yang menarik adalah Yesus berkata bahwa barang siapa percaya, dia tidak akan haus lagi. Ada sedikit hal yang tidak menunjuk secara langsung, ya, apa yang Yesus katakan di sini, tetapi yang menarik Yesus berkata siapa yang percaya dia tidak akan haus lagi, ya. Jadi saudaraku sekalian, ketika kita memperhatikan baik-baik firman Tuhan sebagai orang Kristen, ya, kata percaya itu bukan kata yang asing bagi kita. Amin, saudaraku. Kenapa? Karena kita sering mendengar bahkan menyebut kata ini di dalam doa kita, di dalam puji-pujian. Ya, kita bisa mendengarnya melalui khotbah, kita bisa membacanya melalui, ya, renungan harian, ya, artikel di medsos dan lain sebagainya. Ya, dan bahkan kata ini merupakan sebuah kata yang bersifat spontanitas yang bisa mengalir keluar, ya, melalui mulut setiap orang Kristen. Apalagi ketika ditanya percaya Yesus gak? Oh, langsung ngomong, ya aku percaya kok. Ya, nah saudaraku sekalian, yang menarik adalah saya rindu sekali mengajak saudara untuk melihat, ya, melihat bagaimana penerapan kata percaya ini bisa menghasilkan kuasa dan kemuliaan Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ya, kenapa? Karena Yesus berkata pada perempuan itu, kalau engkau percaya maka engkau tidak akan haus lagi. Ya, di sini ada penunjukan bahwa Yesus adalah sumber dari sebuah kehidupan. Ya, oleh sebab itu saudaraku sekalian, ya, bagaimana
penerapan kata percaya ini bisa menghasilkan kuasa dan kemuliaan yang begitu besar, yaitu kemuliaannya Tuhan, kuasanya Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Ada beberapa hal yang akan kita lihat dan mungkin hari ini saya bicara yang pertama saja, yaitu kepada siapa kita percaya, maka itu akan menentukan keberhasilan di dalam kehidupan kita. Ya, kepada siapa kita percaya sangat menentukan ya keberhasilan kita ya di dalam kehidupan ini. Okay? Jadi saudaraku sekalian, tolong S-file-nya dikecilin dikit. Oke. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan hubungan antara percaya kepada Tuhan, ya, hubungan antara percaya kepada Tuhan dengan keberhasilan, ya, merupakan satu hal yang memang nyata di dalam kehidupan kita. Dan hari ini secara sederhana, secara gamblang, saya mengajak saudara untuk melihat, ya, bagaimana relasi antara percaya dengan keberhasilan. Saya percaya setiap kita merindukan apa yang disebut dengan keberhasilan. Ya, setiap orang menginginkan untuk berhasil. Ya, di dalam berbagai segi kehidupan kita mau berhasil. Nah, saudaraku sekalian, kita ingin berhasil di dalam usaha pekerjaan kita. Sebagai seorang pengusaha, ya sebagai seorang pebisnis, sebagai seorang pelaku pasar. Saudaraku sekalian, saya percaya kita rindu kok. Kita punya perusahaan itu maju dan berkembang. Kita punya ya usaha yang kita kerjakan itu bisa ya maju. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, kita melakukan apapun. Ya, agar usaha kita maju. Kita berpikir bagaimana cara mempromosikan usaha kita, ya perusahaan kita, produk kita. Kita berpikir ya bagaimana cara mendistribusikan kita punya produk dan lain sebagainya. Nah, saudaraku, kita berpikir bagaimana caranya supaya keberhasilan itu selalu ada di dalam kehidupan kita, dan bukan saja ya selalu ada, tapi kita bisa berhasil, terus berhasil, selalu berhasil dan terus menerus ya berjalan di dalam keberhasilan. Nah, lalu sebagai seorang pekerja, sebagai seorang karyawan, saya percaya sebagai seorang karyawan kita juga ingin ya sukses. Amin, saudaraku sekalian. Ya, mungkin Anda sekarang hanya seorang sales representatif lah atau sales biasa. Saya percaya Anda rindu supaya suatu hari Anda bisa menjadi supervisor, bisa menjadi ya manajer atau brand manager gitu loh, ya. Nah, atau Anda seorang pelajar, Anda rindu Anda bisa naik kelas, ya. Tidak ada yang ingin, wah aku betah nih di kelas 4 nih, atau aku betah di kelas 12, ya. Aku pengen nih terus menerus di sini. Nggak ada, saudaraku. Ya, setiap pelajar saya percaya rindu Anda pengen naik kelas atau Anda ingin lulus ya di dalam kuliah Anda, lulus di dalam sekolah Anda. Bahkan setiap orang tua, saya percaya Anda merindukan, menginginkan ya anak-anak Anda itu bisa berhasil. Karena itu Anda menyekolahkan anak Anda, kemudian Anda leskan ini, leskan itu dan lain sebagainya. Nah, saya percaya ya di berbagai profesi kita merindukan apa yang disebut dengan keberhasilan. Nah, saudaraku sekalian, kita ingin berhasil bukan saja satu bidang. Saya percaya kita ingin berhasil, ingin punya kehidupan berhasil di bidang kehidupan keluarga, ya rindu punya keluarga yang baik, ya keluarga yang harmonis, ya keluarga di mana kita bisa merasakan kehangatan, ya keluarga di mana kita bisa ada ketentraman. Kenapa? Karena banyak keluarga yang tidak tentram, saudaraku. Begitu anak pulang, ya begitu sampai depan pintu dia udah dengar ada peperangan di dalam gitu loh. Ya antara papa mamanya gitu. Dia mulai mendengarkan, oh ada sesuatu yang sepertinya pecah gitu loh. Oh kok banyak suara perkusi ya ping-piang begitu. Nah, saudaraku sekalian, perhatikan ya. Keluarga yang hangat, orang ingin berhasil dalam kehidupan keluarga seperti ini. Kemudian ya ada orang ingin berhasil di keluarga, ingin berhasil di usaha ya dan di dalam karir. Saudaraku sekalian, keberhasilan secara keseluruhan itu bukan mimpi di siang bolong. Keberhasilan di berbagai bidang itu bukan sebuah impian belaka. Tetapi saya mau katakan itu adalah sebuah kenyataan yang bisa kita alami, kita terima, yang bisa ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya pada hari ini. Amin, saudaraku sekalian. Nah, perhatikan ketika kita berbicara tentang keberhasilan, kita harus mengakui tidak banyak yang berhasil. Ya, kalau kita renung-renung, ya, kira-kira berapa persen orang yang sungguh-sungguh mendapatkan keberhasilan yang sesungguhnya ya di dalam kehidupan ini? Ya, kenyataan memberitahu kepada kita hanya beberapa orang
ya atau segelintir orang atau sedikit atau tertentu saja mereka yang benar-benar sukses di dalam kehidupan mereka. Ya, selebihnya kehidupan mereka biasa-biasa aja, bahkan ada banyak yang gagal. Saudaraku sekalian, tidak salah kalau kita percaya kepada kemampuan kita atau skill kita. Ya, percaya kepada pengalaman kita, percaya kepada relasi kita, percaya kepada harta warisan kita. Atau ya, tidak salah saudaraku sekalian. Kalau Anda percaya, Anda bangga, Anda lulus dari universitas yang terkenal. Ya. Akan tetapi, saya mau katakan semuanya itu bukan merupakan jaminan bagi Anda pasti akan selalu berhasil dengan apapun yang Anda lakukan atau kerjakan. Semuanya tidak akan menjamin bahwa engkau akan selamanya hidup di dalam keberhasilan. Saudaraku sekalian, ada banyak usaha dan bisnis yang menjanjikan berjalan dengan sangat baik. Tetapi dalam 2-3 tahun yang lalu, belakangan ini, saudaraku sekalian, bisnis yang berjalan dengan omset dan keuntungan yang luar biasa, tetapi dalam 2-3 tahun mengalami penurunan secara drastis. Ya. Drastis. Kenapa? Karena ada kondisi yang tak terduga. Ya, kondisi yang tidak terprediksi oleh mereka sebelumnya. Saya percaya Anda sebagai pelaku pasar, ya, ketika kita mulai membuat rencana, ketika kita mulai membuat planning untuk perusahaan kita, saudaraku sekalian, kita selalu mengarah kepada hal yang positif. Kita selalu berpikir bagaimana yang meningkatkan omset, ya bagaimana kita mendiversifikasi kita punya produk, bagaimana packaging yang baru dan lain sebagainya, bagaimana pasar mana yang mau kita jangkau, banyak sekali yang kita planning, kita buat, kita pikirkan. Kita jarang sekali ya membuat sebuah antisipasi tentang hal tak terduga, bencana alam, ya kemudian masalah politik dan lain sebagainya. Kita tidak menaruh terlalu besar ya di dalam kita punya persiapan tentang planning kita, ya baik kuartal pertama, kedua, ketiga, keempat dalam perusahaan kita atau tahun-tahun depannya. Saudaraku sekalian, perhatikan, di dalam 2-3 tahun karena kondisi yang tidak terprediksi, yang kita semua sudah tahu, banyak sekali perusahaan mengalami goncangan yang luar biasa. Bahkan saudaraku sekalian, ya saya membaca sebuah berita, 28 September 2021, Kementerian Tenaga Kerja memperkirakan di akhir Desember 2021 yang lalu ada 2.819 perusahaan akan gulung tikar. Bahkan saudara ada sebuah skema yang saya mau tunjukkan kepada Anda. Ini skema yang saya dapat, ya ini merupakan sebuah skema tentang daftar perusahaan yang gulung tikar di tahun 2021 saudaraku. Centro Department Store tutup dia punya gerai, Giant. Ya saya percaya Anda tahu tutup dia punya gerai, Matahari Dep Store 4 kota gerainya ditutup. Ya toko buku yang terkenal ya Kinokuniya tutup gerainya. Ya bahkan ya ini hanya beberapa pabrik yang jelas bangkrut. Nah saudaraku sekalian perhatikan. Mereka semua rindu untuk berhasil. Sama kita juga rindu untuk berhasil. Tetapi ada kondisi-kondisi tertentu ya yang kita tidak pernah bisa duga, yang membuat kita tidak berdaya. Kita lihat Amsal 16 ayat 9 saudaraku sekalian. Amsal 16 ayat 9 firman Tuhan berkata seperti ini. Hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Kita lihat ke ayat ke-19 dari Amsal 19:21, banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Nah saudaraku sekalian, firman Tuhan ini, 2 ayat ini menjelaskan, memberitahukan pada kita bahwa Tuhan itu adalah penentu keberhasilan. Bahwa Tuhan itu adalah sumber keberhasilan di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu saudaraku sekalian, mari ketika kita berkata bahwa kita percaya pada Tuhan. Saudaraku sekalian, bagaimana bentuk percaya kita kepada Tuhan, bagaimana kita mempercayai Tuhan lalu menghasilkan sebuah keberhasilan di dalam kehidupan kita. Saudaraku sekalian, ya kalau kita berkata atau kita mencoba untuk memeriksa diri kita, ya aku percaya. Nah saudaraku sekalian,
Bagaimana Anda mempercayai Tuhan? Apakah itu telah menghasilkan atau membawa Anda kepada keberhasilan di dalam kehidupan Anda? Kenapa saya berkata demikian? Saudaraku sekalian, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa ya Allah Tuhan itu adalah sumber ya kepercayaan kita. Saudaraku sekalian, ya saya mengajak saudara untuk membaca satu ayat yaitu 2 Timotius pasal yang pertama ayat ke-12. Okay? 2 Timotius pasal 1 ayat ke-12, saya bacakan untuk Anda. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu, garis bawahi, karena aku tahu kepada siapa aku percaya. Dan aku yakin bahwa dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Menarik saudaraku sekalian, ya. Hari ini, ya, saya tidak tahu Anda percaya kepada pengalaman Anda, relasi Anda, atau orang-orang yang Anda kenal, atau Anda percaya kepada Tuhan. Ya, kalau Tuhan itu adalah sumber keberhasilan kita, ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, maka kita pasti akan berhasil. Kita pasti akan berhasil. Karena itu saudaraku sekalian, kita mesti melihat bagaimana kita mengaplikasikan ya kepercayaan kita itu dalam kehidupan kita. Perhatikan, aku percaya ya, aku percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan pasti bisa memberkati aku. Oke? Satu sisi lagi, aku percaya apa yang Tuhan bisa lakukan kepadaku. Dua hal ini ya, coba kita tahu bahwa Tuhan itu bisa memberkati. Beda dengan aku percaya apa yang Tuhan bisa lakukan padaku. Satu sifatnya logos, satu sifatnya rema. Karena itu saudaraku sekalian, kalau kita sungguh-sungguh ingin mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita, ya kita mesti bergerak dengan rema di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu ketika kita berkata kita percaya kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup melakukan, Tuhan sanggup memberkati, Tuhan sanggup buka jalan, pertanyaannya sederhana. Kita sudah sungguh-sungguh libatkan Tuhan belum? Di dalam apapun yang akan kita kerjakan, atau yang sedang kita kerjakan. Saudaraku sekalian, sederhana. Kalau kita berkata kita percaya, kita akan libatkan. Kita akan libatkan ya Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya. Kalau saya percaya itu dokter bisa menyembuhkan saya, kalau saya sakit saya akan cari dia. Amin saudaraku. Oleh sebab itu, coba kita periksa. Apakah kita telah melibatkan Tuhan ya di dalam kehidupan kita? Sebelum ya kita memulai usaha kita, ya sebelum kita menjalankan sebuah bisnis, apakah kita datang terlebih dahulu, kita melibatkan dia dari awal atau tidak? Karena itu saudaraku sekalian, saya katakan ini menarik sekali. Ya, kalau kita percaya, maka kita pasti melibatkan Tuhan. Amin. Ya, itu penerapan yang sederhana di dalam kehidupan kita. Paulus berkata, dia tahu siapa yang dia percaya. Ya, firman Tuhan yang kita baca, Paulus mengatakan yang jelas, aku tahu kepada siapa aku percaya. Saudaraku sekalian, hari ini apakah saudara jelas ya kepada siapa saudara percaya? Kalau saudara percaya bahwa Tuhan saudara itu adalah maha besar, maha kuasa, maka saudaraku sekalian, saya mau katakan Anda pasti akan menerima dan mengalami kuasa Tuhan dan kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan Anda. Amin. Saya ulangi, kalau saudara percaya Tuhan saudara adalah maha kuasa, maka saudara akan terima kuasa Tuhan di dalam hidup saudara. Kalau saudara percaya Tuhan saudara adalah Tuhan yang mulia, saudara akan menerima kemuliaannya di dalam kehidupannya. Kenapa? Karena firman Tuhan itu sederhana. Yesus berkata terjadilah seturut dengan imanmu. Oleh sebab itu, seperti yang sering saya ajarkan, bagaimana engkau mempercayai apa Tuhan bisa lakukan bagimu, maka itulah yang akan saudara terima di dalam kehidupan saudara. Kalau saudara percaya bahwa Yesus sanggup untuk mengerjakan perkara-perkara yang besar, maka saudara akan melihat perkara-perkara besar terjadi di dalam kehidupan saudara. Jadi bagaimana saudara mempercayai, itulah yang akan saudara alami, terima di dalam kehidupan saudara. Saudaraku sekalian,
Paulus, dia percaya kepada Tuhan yang maha besar. Dia percaya kepada Tuhan yang maha kuasa yang mengatakan tidak ada yang mustahil bagi dia. Oleh sebab itu kita melihat bagaimana kehidupan Paulus, dia punya pelayanan, semuanya itu diberkati dan diurapi Tuhan dengan sangat luar biasa. Saudaraku sekalian, kita lihat satu bagian firman Tuhan, 2 Tawarik pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan 3. Kitab 2 Tawarik pasal 20 ayat 1 sampai dengan 3. Saya bacakan dan perhatikan firman Tuhan. Setelah itu Bani Moab dan Bani Ammon datang berperang melawan Yosafat bersama-sama sepasukan orang Meunim. Datanglah orang memberitahukan Yosafat, suatu laskar yang besar datang dari seberang laut Asin, dari Edom, menyerang tuanku. Sekarang mereka di Hazezon Tamar, yakni di En-Gedi. Perhatikan yang ketiga, Yosafat menjadi takut, lalu mengambil keputusan mencari Tuhan yang menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Perhatikan saudaraku sekalian, okay. Yosafat ketika dia mengalami tekanan, ya, Alkitab berkata dia takut. Saudaraku sekalian, ada beban yang begitu besar karena ada satu pasukan yang sangat amat besar itu akan menyerang dan menghancurkan dia, ya. Tapi ada satu hal yang menarik, ya. Pada waktu Yosafat ketakutan, dia kebingungan, dia tidak berdaya, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Saudaraku sekalian, ya, dia mengambil keputusan mencari Tuhan. Perhatikan, Yosafat sederhana, ya. Dia percaya Tuhan sanggup menolong, dia percaya Tuhan sanggup membebaskan. Oleh sebab itu dia bertindak. Oleh sebab itu dia bertindak. Ya, dia cari Tuhan. Saudaraku sekalian, oleh sebab itu ayat ke-20, ya saya lanjutkan, keesokan harinya, pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa. Ketika mereka hendak berangkat, berdirilah Yosafat dan berkata, dengar, hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu dan kamu akan tetap teguh. Percayalah kepada nabi-nabinya dan kamu akan berhasil. Amin. Saudaraku sekalian, ini hal yang sangat menarik. Ya. Yosafat, dia percaya kepada Tuhan, dia datang, dia cari Tuhan, dia libatkan Tuhan di dalam situasi kondisinya. Ketika dia melibatkan Tuhan, apa yang terjadi? Kita melihat kemudian Yosafat berhasil mendapatkan kemenangan. Dia berhasil, ya, lepas dari serangan lawan. Kenapa? Karena Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberi kemenangan yang luar biasa. Saudaraku sekalian, perhatikan prinsip-prinsip yang sangat sederhana di dalam kehidupan kita. Kalau kita rindu untuk melihat sebuah keberhasilan, kalau kita rindu untuk mendapatkan sebuah keberhasilan, kalau kita melihat sebuah terobosan keberhasilan di dalam kehidupan kita, saudaraku sekalian, kita harus, ya, percaya. Kita sungguh-sungguh mengerti kepada siapa kita percaya. Dan kita sungguh-sungguh mengerti bagaimana kita mengaplikasikan, menerapkan, ya, kepercayaan kita kepada Tuhan. Saudaraku sekalian, kita tidak bisa berkata aku percaya. Saudara tidak berdoa. Saudara tidak datang mencari Tuhan. Ya. Saudara tidak melakukan apapun. Saudara hanya berkata, saya percaya kok pada Tuhan. I believe in Him. Saya percaya. Tapi saudara tidak melakukan tindakan apapun. Saudaraku sekalian, iman tanpa perbuatan, iman itu mati. Amin saudaraku. Kalau saudara berkata saudara percaya apa yang Tuhan bisa lakukan bagi saudara, libatkan Tuhan. Cari Tuhan. Datang kepada Tuhan. Bukan datang kepada manusia. Tapi datang kepada Tuhan. Perhatikan, perbedaan yang tipis. Tapi cukup signifikan saudaraku. Kalau saudara berkata aku percaya. Kalau saudara bernyanyi aku percaya. Saudaraku sekalian. Melangkahlah di dalam iman percayamu. Bergeraklah di dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Saudaraku sekalian. Ketika engkau tidak bergerak, Tuhan tidak akan bergerak. Oleh sebab itu saudaraku sekalian. Ya, kalau engkau berkata aku ingin bergerak. Di dalam iman percayaku, aku tahu, aku percaya apa yang Tuhan bisa lakukan.
Mari, saudaraku sekalian, ketika imanmu ya ada tindakan, maka engkau akan mulai, kuasa Tuhan akan mulai mengalir, kemuliaan Tuhan akan mulai mengalir. Amin, saudaraku sekalian. Ya, jadi saya mau katakan hal yang sangat luar biasa. Selama pandemi banyak orang tergoncang. Ada nggak jemaat kita yang usahanya tidak mengalami goncangan pengaruh? Ada. Ada. Saya mendengar langsung. Bahkan kita fine-fine aja. Tidak ada goncangan apapun. Kenapa? Mereka belajar berjalan bersama dengan Tuhan. Mereka belajar untuk mempercayakan. Semua mereka kerjakan di tangan Tuhan. Mereka melibatkan Tuhan setiap malam, setiap pagi. Berdoa, menyerahkan, berdoa, menyerahkan. Jadi mereka melibatkan Tuhan. Ketika mereka melibatkan Tuhan, saudaraku sekalian, selama pandemi orang terpengaruh, terimpartasi, mereka enggak. Karena itu saudaraku sekalian, saya mengajak saudara untuk mengalami ya kuasa dari apa yang saudara percaya yang Tuhan bisa lakukan bagi saudara. Ya, jadi saudaraku sekalian, saya kembali, apabila saudara salah percaya, maka saudara akan sulit sekali mengalami kuasa Tuhan di dalam kehidupan saudara. Salah percaya artinya apa? Kita berkata kita percaya kepada Tuhan, tapi kenyataannya kita lebih cenderung percaya kepada ya skill kita atau kemampuan kita. Kita percaya kepada pengalaman kita. Kita percaya kepada apa? Kita punya relasi. Ya, kita percaya kepada apa? Kita percaya kepada ya mungkin ya harta warisan kita dan lain sebagainya. Seperti yang saya katakan, tidak salah kita percaya pada hal tersebut. Tetapi yang menjadi kenyataan ketika saudara percaya pada hal yang benar, yaitu saudara percaya kepada Tuhan, maka Anda pasti akan berhasil. Oleh sebab itu, ketika Anda sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, ya Anda akan melihat bagaimana orang-orang ya yang sungguh-sungguh melibatkan Tuhan, mereka akan melihat keberhasilan demi keberhasilan. Saudaraku sekalian, di dalam perjanjian baru, kita melihat, Alkitab menjelaskan pada kita, banyak sekali orang itu disembuhkan Tuhan. Orang buta disembuhkan Tuhan, orang lumpuh, orang tuli, ya, orang sakit kusta. Banyak sekali yang tercatat di dalam Alkitab, itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Kuncinya satu, mereka datang kepada Tuhan Yesus karena mereka percaya pada Tuhan Yesus. Ya. Kedua, ketika mereka datang kepada Tuhan Yesus, mereka percaya bahwa Tuhan Yesus bisa melakukan sesuatu kepada mereka. Oleh sebab itu Yesus berkata, terjadilah seturut dengan imanmu. Terjadilah seturut dengan imanmu. Jadi terjadi seturut dengan bagaimana mereka mempercayai atau apa yang mereka percaya Yesus bisa lakukan. Tidak heran, di dalam kitab perjanjian baru ada banyak orang disembuhkan Tuhan. Karena mereka percaya apa yang Yesus lakukan. Jadi saudaraku sekalian, bagaimana kita menerapkan kepercayaan kita dan bisa menghasilkan keberhasilan dalam kehidupan kita. Libatkan Tuhan, datang kepada Tuhan, ya cari Dia, lalu percaya sepenuhnya, percaya kepada apa yang bisa Dia lakukan. Saudaraku sekalian, engkau akan berhasil dalam hidup ini. Kalau engkau percaya kepada Tuhan, keberhasilanmu, ya itu tidak akan setahun, 2 tahun, atau 1 generasi. Paling banter 2 generasi. Saudaraku sekalian, berapa banyak orang yang kekayaan bisa turun sampai 6-7 generasi. Coba Anda cek survei. Saudaraku sekalian, tetapi saya percaya satu hal. Kalau mulai hari ini Anda belajar untuk melibatkan Tuhan. Ya, bagaimana engkau mempercayai hidupmu sepenuhnya kepada Tuhan. Engkau melihat ketika Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala, bukan ekor. Ketika Tuhan memberikan engkau sebuah keberhasilan, maka Tuhan akan menjaga itu keberhasilan. Bukan 1 generasi, bukan 2 generasi, tapi akan terus menerus di generasimu. Asal generasimu sama sepertimu, yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Yang sungguh-sungguh bisa menaruh ya kepercayaan, melibatkan Tuhan sepenuhnya senantiasa di dalam kehidupan mereka. Amin saudaraku. Kepada siapa engkau percaya, maka itulah penentu keberhasilanmu. Kalau engkau percaya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh hari ini, maka engkau akan hidup di dalam keberhasilan selalu. Amin. Mari kita tundukkan kepala.